Saudara-saudari yang terkasih, tema APP 2024 kita adalah mengembangkan ekonomi ekologis. Tema besar ini akan kita renungkan selama 5 minggu. Maka akan ada 5 tema pertemuan katekese yang bisa kita renungkan di dalam komunitas kita maupun juga bisa kita renungkan secara pribadi. Nah, kita mulai dengan tema yang pertama. Tema yang pertama itu adalah apakah ekonomi yang bertumbuh maksimal juga yang terbaik? Wah, temanya ini dalam bentuk pertanyaan. Nah, kita tanya aja langsung kepada Romo Dwi, ya, Ketua Tim Penyusun Bahan Katekese Masa Prapaskah 2024. Romo? Ya, Mas Ini Yogi. tema nomor 1 ini agak berbeda ini. Ya. Temanya adalah sebuah pertanyaan. Ya. Apakah ekonomi yang bertumbuh maksimal juga yang terbaik? Ya. Sebetulnya dengan tema ini apa yang mau dicapai, Romo? Ya. Apa yang diharapkan dari permenungan kita ini? Ya, baik Mas Yogi. Ini memang bahan APP tahun ini, tahun 2024, memang kita ambil dari tema-tema yang dibuat oleh KWI, tetapi Keuskupan kita, Keuskupan Bandung, kemudian mendeskripsikan ulang, tetapi juga dengan beberapa penyederhanaan supaya bahan ini bisa dipakai untuk bahan refleksi bersama di dalam komunitas, dalam keluarga, dalam kelompok kategorial dan juga di lingkungan-lingkungan kita ataupun secara pribadi tadi sudah disebutkan. Maka yang tema pertama di pertemuan pertama ini memang agak berbeda. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menohok. Apakah ekonomi yang bertumbuh maksimal juga yang terbaik? Ya. Kita tahu bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu adalah demi mencari keuntungan. Ya. Apapun aktivitas ekonomi itu, ya, untuk mencari keuntungan. Ya, tetapi keuntungan itu ada 2 jenis, keuntungan kuantitatif dan keuntungan kualitatif. Kalau ditanya mana yang lebih baik, kualitatif atau kuantitatif? Kalau menurut saya tidak ada yang lebih baik, semuanya baik. Karena keuntungan kuantitatif itu menghasilkan materi atau sarana kehidupan dan bisa dipakai untuk aktivitas kehidupan manusia. Entah itu barang, entah itu uang, entah itu jasa, ya. Seluruh aktivitas hidup manusia yang berkaitan dengan dinamika hidup dan material itu adalah keuntungan dari aktivitas ekonomi. Itu yang kuantitatif. Ya. Tapi yang kualitatif itu apakah yang kita kejar dari keuntungan itu sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan kita atau nilai-nilai martabat hidup manusia. Nah, maka apakah keuntungan kuantitatif itu mempertimbangkan tujuan manusiawi dari seluruh aktivitas ekonomi. Maka yang terpenting adalah juga bahwa apa yang kita kejar dari keuntungan ekonomi itu semata-mata bukan milik kita seluruhnya. Ya, apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada semacam circle of life, ya, ada lingkaran kehidupan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam ekonomi berkaitan juga dengan aktivitas ekonomi orang lain. Tidak ada orang melakukan aktivitas ekonomi sendirian, mendapat keuntungan sendirian dan demi atau untuk kepentingan diri sendirinya. Ya. Jadi itu berkaitan. Maka kalau kita mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, ya patut kita renungkan apakah yang maksimal itu adalah hasil yang terbaik dengan memperhitungkan tadi kualitas dan kuantitas itu sih ya mau disasar dari pertemuan yang pertama dengan tema yang menohok dengan sebuah pertanyaan. Ya, jadi ini memang mau merefleksikan situasi kita saat ini, ya. Betul. Kita seringkali banyak beraktivitas ekonomi mencari keuntungan sebesar-besarnya, padahal belum tentu dengan usaha yang luar biasa itu kita juga memikirkan sesama kita dan juga lingkungan kita, ya. Okay. Maka Paus Fransiskus selalu menekankan bahwa apakah aktivitas ekonomi kita itu selalu diarahkan pada kehidupan martabat manusia dengan tujuan tadi kuantitatif
kualitatif dan kuantitatif, lalu juga apakah juga kehidupan ekonomi kita itu diarahkan untuk pengembangan kehidupan manusia seluruhnya, bahwa ada unsur solidaritas di sana di dalam aktivitas ekonomi, dan juga memperhatikan keberlangsungan ekologis. Okay. Nah, tapi ini menarik juga nih Romo, inspirasi kitab suci yang diambil dalam tema 1 ini adalah tentang orang kaya yang bodoh. Betul Romo ya? Betul ya? Nah, apa hubungannya Romo nih? Orang kaya yang bodoh dengan aktivitas ekonomi yang ekologis. Gimana Romo? Ini sebenarnya apa yang mau direnungkan dari inspirasi kitab suci ini? Ya betul, bahwa dari Injil Lukas ini cerita atau kisah tentang orang kaya yang bodoh yang mengejar keuntungan ekonomi di dalam sifat kemanusiaannya, yaitu ketamakan, dan juga mengejar kuantitas saja, mencari harta sebanyak-banyaknya. Itu menjadi sebuah kesia-siaan, disebut di sana. Nah, nanti di dalam kitab suci ini juga kita diajak untuk merenungkan apakah aktivitas ekonomi yang kita lakukan sehari-hari itu apakah ke arah seperti yang dikisahkan dalam Injil ini, Injil Lukas ini, seperti orang kaya yang bodoh, atau kita sebaliknya, justru kita memiliki tujuan atau visi yang berbeda dari orang kaya yang bodoh ini, yaitu yang tadi saya sebutkan di awal ya, ekonomi kita itu memperhatikan atau mempertimbangkan kualitas hidup kemanusiaan kita, dan juga memperhatikan atau mempertimbangkan keberlangsungan ekologis. Itu penting. Ya, sangat ini ya. Jadi baca ini memang sangat relate dengan kita ya. Betul. Ya, hampir ya. Mungkin secara manusiawi memang kita itu naluri kita itu ya ingin selalu mencari kuantitas sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, tapi kita rasanya ini luar biasa, kita diingatkan bahwa di samping mengejar kuantitas, kita juga harus memperhatikan kualitasnya tadi itu Romo ya, yaitu keluhuran martabat manusia dan kelestarian alam ciptaannya juga Romo ya. Betul. Dan itu yang selalu didengungkan oleh Paus Fransiskus dengan dokumen-dokumen atau ensiklik-ensikliknya yang luar biasa ya. Ada begitu banyak ya, dokumen-dokumen gereja yang dideskripsikan atau ditulis oleh Paus Fransiskus yang mengingatkan kita akan hal itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sekurang-kurangnya dengan kita mencoba tadi mendalami tema 1 ya, kita diingatkan lagi tentang bagaimana cara hidup kita dalam berekonomi ya, dan kita diingatkan lagi bagaimana kita seharusnya berekonomi yang berkeadilan ekologis tadi itu, supaya pendalamannya lebih dalam lagi dan kita semua mendapatkan tidak hanya pengajaran tapi juga refleksi kateketis yang maksimal. Ya, pasti bahan ini harus direfleksikan bersama dalam komunitas. Maka kehadiran kita dalam pertemuan komunitas itu sangat ditunggu, karena kita diajak untuk saling sharing pengalaman hidup kita sebagai para pelaku ekonomi. Betul Romo. Tema ini akan bisa menjadi gerakan bersama dan akan berbuah nyata kalau ini direfleksikan bersama dan kita bersama-sama tergerak untuk melakukan sesuatu ya Romo. Betul. Baik. Terima kasih Romo dan saudara-saudari yang terkasih. Demikianlah gambaran tentang tema yang pertama. Selamat berefleksi dan selamat ber-APP. Terima kasih, Tuhan memberkati.